dia melakukan verifikasi dokumen kepegawaian. Saya kan PPADP. Melakukan verifikasi dokumen kepegawaian. Jadi dalam 1 bulan itu kita kan ada beberapa SK contohnya gitu kan, yang kita rekam. Berarti saya bikin contohnya bulan April ada 10 SK. Harusnya kan kalau berdasarkan Juknis kan 1 SK kita rekam 1, kita rekam lagi. Nah, jadi untuk menghemat kerja lah istilahnya, saya bikin aja deskripsinya itu merekam SK kepegawaian bulan April. Volumenya saya bikin 10. Berarti kan angka kreditnya itu berarti 10 kali 0,01 gitu kan. Gitu. Dan diakui. Jadi nggak sesuai dengan Juknis bahwa satu pekerjaan direkam 1 gitu. Jadi 1 volume kali 0,01 gitu kan. Jadi untuk menghematnya saya bikin dalam volumenya lebih banyak gitu loh. Saya bikin satu butir 1 volume gitu. Jadi kan diakui sementara di Juknisnya 1 kegiatan 1 rekaman gitu loh. Berarti kan aturannya kalau sesuai Juknis yang 10 itu kita rekam satu-satu. Betul, Bu, betul. Jadi periode gelombang pertama kemarin saya bikin 10 kegiatan itu dalam 1 rekaman gitu loh. Volumenya jadi 10 contohnya gitu. Oke. Saya coba jawab ya, Bu ya. Kalau nanti Bang Ernest tolong saya di backup kalau kalau salah arah. Kalau menurut kami kalau SKP itu kalau memang nanti itu dibutuhkan SK dan surat tugas, maka sebenarnya diisi per kegiatan ya, Bu ya. Bukan langsung gelondongan gitu setahu saya. Jadi nanti teman-teman Javung juga mengisinya secara setiap bulan itu rajin menguploadnya. Kan ini untuk penguploadan Dupaknya kan sudah buka ya, bukan seperti semester 1 dibuka hanya beberapa saat, satu periode, terus nanti semua mengupload di situ. Kalau sekarang kan sudah dibuka dari Juli kemarin. Jadi memang per kegiatan harus diupload per item. Kurang lebih jadi nggak bisa digabung gitu ya untuk. Iya. Harus satu-satu berarti ya? Iya, betul. Soalnya kemarin pas gelombang pertama saya coba seperti itu disetujui gitu loh. Jadi saya merekamnya itu saya bikin aja melaksanakan verifikasi dokumen kepegawaian di bulan April. Jadi dokumennya 1, volumenya itu ada contohnya 10, saya bikin 10 volumenya. Jadi angka kreditnya dapat 10 dikali 0,01. Jadi dapatlah total angka kreditnya sekian gitu loh. Kalau saat ini sebaiknya di ini aja, Bu, per item. Jadi nanti tim penilainya juga bisa melihat bukti dokumennya supaya bisa dilihat per item. Jadi nanti di Javungnya kan bisa diupload per item, mana yang benar setiap kegiatan itu dilakukan 1 kali 1 kegiatan gitu, Bu. Tapi dokumennya kan tetap per nomor 1, 2, 3, 4 juga kan? Betul, Bu. Berarti data dukungnya satu-satu berarti. Data SK, 1 SK-nya gitu. Oke, betul, Bu. Berarti nggak bisa digabung lagi ya? Jangan digabung ya, Bu, supaya bisa nanti detail tim penilainya, karena tim penilai ini juga dalam forecastingnya nanti ke depan tidak di-lead oleh Kementerian Keuangan, tapi nanti akan dilimpahkan ke Kementerian Lembaga. Jadi di Kementerian Lembaga juga akan terbiasa melihat dokumen-dokumen secara detail gitu, Bu. Gitu. Kasih ya Mas, Pak Santos. Mari, Bu. Izin nambahin Bang Santos. Iya, ayo Bang. Jadi kalau untuk SKP itu tadi Ibunya kan ngomong SKP ya. Iya. SKP 1 kali rekam saja untuk setahun. Oh, bisa ya. Tapi Dupak beda, Mas. Jadi kalau Ibunya mungkin maksudnya Dupak ya. Ya biar nggak salah persepsi, SKP itu direkam pada awal tahun atau awal menjabat jadi Javung. Direkam pada bulan April, misalnya diangkat bulan April. Nah, itu 1 kali rekaman dia, walaupun volumenya diisi hanya 1, dapat ditarik di dalam Dupak berkali-kali. Jadi ada SKP, ada Dupak. Jadi coba boleh ada slide-nya ya, Bang? Ada. Halaman berapa, Bang ya? Di yang Javung ya. Di modul 2 sama modul 3. Modul 2 itu di SKP-nya, modul 3 itu di Dupaknya. Ini bukan, Bang? Atau yang satu lagi, bentar ya. Yang Javung, Bang, yang aplikasi. Ini yang Juknis ya?
Juknis betul. Ini bukan. Ya betul. Yang di modul 2. Modul 2. Modul SKP. Terus masih jauh, Bang. Bentar. Ini penilaian nih kayaknya, Bang. Ini bukan yang ini. Ini buat penilai. Oh, Duknis ya? Juknis yang buat dupaknya ya. Oke, bentar ya. Oke. Oke, sip. Dah. Ini bukan, Bang? Iya, betul. Halaman. Ini SKP ya? Ini SKP ya. Nah, coba dari mulai. Terus perekaman SKP tadi. Ini atas, Mas. Atas terus. Oh, bawah. Ini klik tambah ini. Sorry, Mas. Ini klik tambah kan untuk perekaman SKP. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya Bapak Ibu ditugaskan sebagai bendahara atau PPK, PPSPM ataupun ALK. Itu bisa dipilih di sini di penugasan. Nah, sebelah kanan bawah tuh, Mas. Ya, saya minjam. Di sini. Bapak Ibu bisa memilih unsur apa yang Bapak Ibu sekarang menjabat. Misalnya bendahara, berarti kliknya bendahara. Kalau misalnya bendahara dan PPABP, berarti bendaharanya dicentang, PPABP-nya juga dicentang. Mana PPABP bawahnya itu? Ya, ini 2. Seperti itu. Nah, ini SKP nih, Bang Santos. Nanti ada juga periodenya di sini. Jadi periodenya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di SKP ini nanti ya tahun 2022, karena kalau sekarang kan sudah ada ya, harusnya kalau sudah pernah masukin dupak. Jadi kalau periode nanti 2022, berarti Bapak Ibu masukin periode awal yang sebelah kiri ini, itu tanggal 1 atau tanggal hari kerja pertama tahun 2022. Tanggal 2 atau tanggal 3 Januari. Sampai dengan hari terakhir tahun 2022, 31 Desember. Nah, ini SKP, Bang. Terus ke bawah lagi, Bang. Slide bawah lagi. Ini kan SKP ya. Oke. Nah, terus bawah lagi. Ini sudah jadi ya, tadi direkam. Nanti akan dimasukkan butir kegiatannya ditambah kegiatan yang ini, poin kedua. Nah, bawah lagi, Bang. Nah, tambah kegiatan ini, nanti Bapak Ibu bisa klik tambah di sini, lalu next lagi, Bang. Ini memang slide-nya kan terlalu, nah ya. Nanti tinggal dipilih nih unsur utama atau unsur penunjang. Jadi utama itu maksudnya kayak pendidikan diklat, lalu ada pengembangan profesi, lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh bendahara, PPK, PPSPM, ALK, PPABP, itu masuk unsur utama. Nah, kalau penunjang itu seperti seminar, seperti menjadi pengajar diklat, seperti itu. Itu ada di Permenpan 53 dan 54. Oke. Lalu selanjutnya setelah mengisi ini volume di sini, walaupun Bapak Ibu isi 1 di SKP ini, itu dapat digunakan berkali-kali. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu nggak usah melakukan forecast berapa kali kegiatan A dilakukan dalam setahun. Yang penting SKP-nya, kegiatannya sudah dimasukkan dalam SKP, walaupun volumenya hanya 1 di sini. Seperti contoh ini. Oke ya. Next, Mas, Bang. Nah, ini kan atas satu atas. Nah, ini volume pada SKP tidak memiliki dampak. Jadi tidak masalah Bapak Ibu, yang penting kegiatannya ada dalam SKP. Bapak Ibu melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang, itu tidak perlu melakukan update SKP-nya. SKP bersifat tahunan ya, Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu misalnya dari bendahara dipindahkan menjadi PPK. Nah, itu berarti kan harus menambah butir kegiatan PPK. Itu berarti harus melapor ke HDJPB untuk dilakukan rollback SKP. Gitu, Bang. Bisa lapor ke KPPN, nanti KPPN lapor ke HI ya. Gitu ya, Bang. Oke, siap. HCSO dulu kan ya? Iya. Ya, HCSO dulu. Oke. Selanjutnya, Bang. Yang dupak sekarang. Dupak. Terus, jauh lagi. Ini modul 2, modul 3, Bang. Dupak. SKP kan sudah begitu aja, verifikasi. Okay.
persetujuan. Nah, ini yang Bapak Ibu akan buat untuk semester 2. Yang berlaku untuk kegiatan di tanggal 1 ini salah ya, sebenarnya bukan 7 Januari tapi 31 Desember. Ya. Oke. Jadi kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Desember dapat dimasukkan ke kegiatan periode 2 atau semester 2. Ini dupak, menu dupak yang Bapak Ibu akan masukkan nanti untuk dinilai. Selanjutnya, Bang. Terus Bang. Ini rekam dupak nggak masalah. Jadi tinggal buat rumahnya. Nah, sekarang butir kegiatan nih. Nah, Bapak Ibu, jadi SKP tadi yang Bapak Ibu rekam di awal tahun atau awal menjadi Jafung itu dapat ditarik pada menu dupak. Jadi ada 3 jenis yang akan bisa ditarik, yaitu SKP, kegiatan SKP yang paling atas ini yang Bapak Ibu telah rekam pada modul SKP, modul 2 tadi. Jadi kalau Bapak Ibu pas mau masukin kegiatan di dupak ternyata kok nggak ada ya kegiatannya, itu berarti kemungkinan besar Bapak Ibu belum masukin ke dalam SKP. Jadi caranya lapor HCSO, lapor ke Bank Santos, seperti itu. Nanti akan dilakukan rollback SKP-nya. Nah, lalu apa ini kegiatan atas bawah? Ini adalah kegiatan, misal Bapak Ibu jenjang ahli muda. Berarti Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan jenjang di atasnya 1 dan di bawahnya 1. Kebetulan karena Bapak Ibu ahli muda dan ada 1 jenjang di bawah, yaitu ahli pertama, dan 1 jenjang di atas, ahli madya, maka Bapak Ibu dapat mengerjakan pekerjaan atas dan bawah. Kalau Bapak Ibu ahli pertama, karena Bapak Ibu hanya memiliki atas, tidak ada bawahnya, jenjang bawah tidak ada, ahli pertama itu udah paling bawah kalau untuk di level keahlian, APK PBN. Dan yang dapat dilakukan kegiatan atas atau bawah ini adalah 1 jenjang di atas atau 1 jenjang di bawah. Jadi tidak boleh 2 jenjang di atas ataupun 2 jenjang di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu ahli pertama, Bapak Ibu dapat memilih kegiatan SKP ini untuk jenjang ahli pertamanya. Pertama, yang ini untuk jenjang ahli muda. Bedanya apa kegiatan ahli pertama ahli muda itu ada di Permenpan 5354. Namun kalau untuk mengerjakan kegiatan atas bawah harus ada surat penugasan dari atasan, bisa ST atau sprint. Nah, ini yang baru dari SKP, Bapak Ibu nih kalau misalnya udah ngajuin dupak pasti ngelihat ini. Kemarin nggak ada kegiatan pengajuan ulang, ini nggak ada kemarin. Ini baru semester ini. Jadi Bapak Ibu misalnya ada yang ditolak di semester 1 kemarin dan Bapak Ibu merasa bahwa itu betul kok kegiatan yang saya lakukan itu betul, masuk butir kegiatan tersebut dan bukti fisik telah diupload. Maka Bapak Ibu bisa mengklik pengajuan ulang. Seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu ternyata lupa masukin bukti fisik di semester 1 kemarin, lalu ditolak sama penilai. Nah, itu juga bisa diklik kegiatan pengajuan ulang dengan memasukkan bukti fisik yang belum diupload di semester 1. Seperti itu. Nah, terus Mas, bawa lagi. Nah, kita sekarang mempelajari yang 1 kali upload ya. Coba bawa lagi Mas. Bawa lagi. Nah, ini. Atas. Tadi betul. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi Ibu ya. Jadi dalam memasukkan dupak, ini 1 kali form ini adalah untuk 1 kegiatan. Begitu. Jadi 1 kegiatan, misalnya kayak Ibu tadi, misalnya verifikasi dokumen sumber kepegawaian, misalnya tadi 1 kegiatan untuk bulan Juni, atau untuk orang tertentu ya, misalnya si A baru mutasi, kita masukin data-data kepegawaiannya, TPABP berarti kan. Nah, 1 orang itu dimasukkan per inputan. Jadi misalnya ada 50 orang yang mutasi, berarti 50 kali ngerekam. Oh, banyak sekali dong, Mas. Ya, sebenarnya perekaman dupak ini kan sudah dibuka Bapak Ibu ya dari bulan Juli kemarin. Jadi setelah penilaian angka kredit yang pertama di semester 1, bulan setelahnya kita membuka untuk dupak ini. Dupak ini setelah kita buka. Jadi Bapak Ibu seselesainya menyelesaikan pekerjaan itu bisa langsung mengupload. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau seperti itu,
itu tidak akan berat. Yang berat itu kalau kita kumpulkan semuanya, baru kita upload di akhir tahun, pas mau penilaian, itu berat. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, bukti fisik telah diterima, itu tidak masalah untuk satu kegiatan, satu rekaman. Nah, tapi misalnya Bapak yang seperti Ibu bilang tadi, Ibu memasukkan 10 volume satu kali inputan ini, satu kali dupak ini, satu kegiatan dupak ini, Ibu masukkan 10 volume gini kan, 10 volume. Begitu? Itu tidak akan ditolak sebenarnya. Tapi resikonya ternyata dalam, kan bukti fisiknya jadi satu, Bu ya. Ibu berarti menggabungkan PDF atau membuat zip ya. Jadi menggabungkan filenya. File bukti fisiknya karena dia 10 kegiatan, pasti kan ada beda-beda ya. Ada yang A, B, C, tergantung kegiatannya apa. Nah, ternyata dalam bukti fisik yang Ibu kirim, dari 10 itu, penilai hanya memberikan nilai 8. Yang satu lagi penilai 1 ya. Penilai 2 memberikan nilai 7. Nah, ini saat sidang pleno akan susah. 2 yang ditolak ini mana? Yang ini 3 yang ditolak ini mana? Gitu. Jadi akan membingungkan ketua tim penilai nantinya, Ibu. Saat terjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya dua-dua yang memberi nilai 10 kan aman ya. Tidak ada yang beda. Tapi kalau misalnya kejadian, penilai 1 memberikan angka 8, yang satu lagi 7. Yang disetujui 1 8, 1 7. Nah, pada saat sidang pleno berarti kita harus membuka 10 kegiatannya untuk mengetahui mana yang dinilai salah, yang 2 ini oleh penilai 1, dan yang 3 ini oleh penilai 2. Seperti itu, Ibu. Jadi kenapa kita menyarankan untuk 1 butir kegiatan per 1 rekaman adalah untuk memastikan tidak ada kerugian yang dialami oleh Jafung itu sendiri, Bu. Saat nanti ada perbedaan penilaian. Gitu, Bang Santos. Jadi panjang, tapi memang SKP, dupak itu berbeda ya. Jadi kalau SKP itu untuk rumahnya, rumah butir kegiatan, dupak itu untuk rumah penilaiannya nantinya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi, Mas Santos. Makasih, Bang Ernest. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Maaf, Pak Ernest mau nanya. Ya. Ini kalau dokumen nggak apa-apa dibikin poin 1, 2, 3, 4-nya. Tapi data dukungnya tetap 1 per jenis per butir gitu. Saya bikinnya kayak saya gini, saya bikinnya itu dokumennya itu per bulan. Tetapi kalau seandainya 1 kegiatan direkam 1 butir direkam 1 kali, tapi dokumennya per bulan, sama, tapi data dukung SK-nya 1.1. Nggak apa-apa, Bu. Oke, gini. Jadi misalnya contoh ya, ini Ibu melakukan pekerjaan yang saya bilang tadi, perekaman banyak orang ya, Bu. Iya. Jadi satu bukti fisik, Ibu untuk banyak upload ya, Bu. Iya. Jadi bukti fisiknya hanya 1, tapi kegiatan yang Ibu ajukan banyak gitu, nggak masalah. Paling Ibu tinggal nulis di keterangannya, misalnya menerima SK mutasi si A, yang kedua menerima ya, betul, seperti itu. Gitu. Oke, berarti dokumennya nggak apa-apa di kumulatif itu. Nggak apa-apa. Dokumennya nggak perlu buat banyak-banyak, yang penting pada saat mengajukan 1 volume per uploadan tadi. Walaupun bukti fisiknya 1 untuk semua. Gitu. Oke. Makasih. Jadi bukti fisiknya itu yang nanti akan diperiksa oleh penilai ini, apakah nama si A itu ada di dalam daftar yang Ibu kirim sebagai bukti fisik. Oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, makasih Bang Ernest. Ini masih ada 2 lagi nih yang mau menanya nih Bang Ernest. Ditunggu dulu ya sama kami ya. Bang Rifki dari Kanwil BC Riau, silakan Pak. Oke, selamat siang Pak. Apa suara saya terdengar Pak? Mohon izin. Kedengaran Pak, kedengaran. Oh, iya. Mohon izin. Ini saya dari Kanwil BC Riau mau nanya Pak. Untuk yang dupak pemaketan ya, untuk nilai pemaketan yang 2,5 ya untuk yang semester 2 ini. Kan untuk itu hanya perlu mengupload SK bendahara ya Pak ya. Karena kebetulan saya bendahara, SK bendahara. Tapi kebetulan kita ganti KPA. Apakah saya harus minta tanda tangan atau SK-nya diperbarui atau bagaimana Pak? Kalau tentang SK bendahara, sebenarnya SK bendahara itu kan penugasan daripada KPA. Pertanyaannya sekarang KPA baru mau bikin SK baru atau dipertahankan yang lama. Kalaupun pakai SK yang lama dari KPA lama itu tidak masalah. Tapi kalau mau diupdate itu juga nggak apa-apa.
Karena itu kan penugasan. Oke. Tapi untuk penilaian tetap diterima ya, meskipun pakai SK yang lama ya Pak. Oke, tetap. Oke, untuk siap. Ini ya, untuk pemaketan ya. Ya, siap. Yang mau menanyakan tentang non paketnya nggak ditanya Pak. Di sini kebetulan ada Bang Ernest biar nanti. Ya, secara kebetulan juga berdasarkan pengalaman semester 1 kemarin Pak ya. Sebenarnya saya mau nanya juga, saya mengajukan untuk semester lalu tuh saya mengajukan, sebentar Pak, saya cek dulu. Tapi ada beberapa yang tidak diterima juga Pak pada saat penilaian kan. Itu, dan saya kurang mendapatkan penjelasan terkait kenapa yang saya ajukan itu tidak ditolak Pak. Karena secara ini Pak, mohon maaf, nggak tahu kenapa, karena pengangkatan mungkin juga termasuk lama kemarin ya, karena kan kita lulus di Oktober tapi saya diangkatnya Maret, jadi ada satu penilaian yang terlewat sehingga menyebabkan pangkat saya tertunda itu Pak. Harusnya saya naik Oktober kemarin. Saya mengajukan kalau untuk semester 1 itu 4,25, sementara yang disetujui 2,75 gitu Pak. Nah, untuk yang saya kan mengajukan unsur utama tuh yang kayak e-learning. Apakah e-learning itu masuk juga ke dalam unsur utama Pak? Karena pada saat penjelasan kemarin, sepengetahuan saya boleh masuk ke unsur utama, dan memang masuk ke unsur utama gitu Pak, untuk yang nilai 0,5 sama 1 gitu. Kalau di slide ini, coba saya buka lagi unsur utama ya. Unsur utama itu utama bentar ya. Utama pendidikan. Bentar ya, saya cek. Ditolaknya kenapa kalau boleh tahu Mas Rifki? Nah, itu juga saya juga nggak tahu Pak. Saya nggak mendapatkan Boleh lihat Mas butir kegiatannya. Boleh share screen ya Bang Santos? Boleh. Silakan Mas. Bentar ya, saya kasih dulu. Bentar, stop dulu nih. Stop. Allow share screen. Oke. Oke, lanjut Bang Riki. Ya Pak, sebentar. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apa sudah terlihat Pak? Mohon izin. Ya, sudah terlihat Pak. Lanjut. Terus untuk bisa lihat ininya gimana ya? Bukti fisiknya. Nah, seperti ini. Coba dibuka. Di detail ini ya. Download ya, betul. Ya, di download. Ya. Ini benar. Oh, ini SK, sorry. Mungkin ini contohnya Pak, mungkin sertifikat. Salahnya gini Mas. Coba deh di back lagi ke dupaknya. Ke belakang, jangan ke bukti fisik. Sebelumnya dupaknya diklik aja di kiri Mas. Kiri dupak ini. Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri. Yang di bawah buku ini, di bawah pantungan, di bawah buku. Sebelah kiri lagi Pak. Lagi kiri. Ya, ini oke. Oke. Di sini Bapak mengajukan ya 4,25, hasil plenonya 2,75 ya. Siap ya Pak. Coba klik ini. Klik rincian dan dokumen. Untuk mengatur dupak, riwayat pengajuan dupak. Ini Mas, yang ini Mas. Yang mana Pak? Ini Pak. Ya. Coba. Nah, ini kita lihat. Terus Mas bawah. Terus lagi bawah lagi Mas. Terus. Sudah mentok Pak. Sudah mentok. Sudah dikirim. Oke.
atas Mas, ke atas lagi Mas, sorry, ke atas. Oh, jangan cepat-cepat. Oh ya, sorry. Ke atas lagi dikit, ke atas, ke atas lagi, atas lagi. Tulisannya. Terus lagi Mas, atas lagi. Oke, coba saya buka ini Mas satu ya. Oh ya, siap. Dupak lagi, di sini lagi. Oke. Ke action. Butir kegiatan ini. Dia ini masukin kegiatan utama kurang dari 30 jam. Ada volumenya 6. Di sini berarti yang disetujui hanya 1,5 ini Mas ya. 3 aja ya. Iya, Oke. berarti setengahnya Pak ya. Nah, ini di sini kan ini ada keterangan Mas nih. Gimana Pak? Jadi keterangannya itu penilai 1 bilang hanya 3 apa sih itu kecil Mas? Hanya 3 diakui sebagai kegiatan utama, 3 lainnya penunjang. Kegiatannya berupa diusulkan. Oke, coba buka ini Mas. Klik ini. Bukan bukti fisik. Oh, bisa ya kelihatannya. Nggak ada, cuma bukti fisik. Siap. Nah, ini masalah satu hal kenapa kita juga nggak mau masukin volume langsung 6. Karena misalnya yang ditolaknya setengah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita jadi bingung. Coba Mas, klik satu. Yang bisa tahu hanya yang memplenokan dan menilai. Bukti fisik coba. Kita buka satu-satu deh. Di download Mas. Diklik. Download. Ini Mas. Mas, di sini. Ya, ini sudah dibuka. Oke. Nggak ada yang maksudnya nggak tahu ya yang mana sertifikat yang ditolak gitu. Betul. Jadi susahnya kalau misalnya nggak masukin satu-satu, kalau ada yang ditolaknya, apalagi kalau beda ya, itu kebetulan sama tiga-tiganya ditolak ya, sama orang yang berbeda ya. Iya, siapa? Nah, itu dia. Jadi pas pelayannya bakal lama itu, karena kita harus buka satu-satu, kita harus ngecek lagi. Kan ada 6 kegiatan, apalagi kalau 10, kalau 20 kegiatannya per satu kali rekaman itu akan membingungkan bagi penilai. Yang ujung-ujungnya nanti yang dirugikan adalah Javung itu sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu. Boleh dibuka Mas yang tadi? Yang mana Pak? Yang tadi, yang download? Ini sudah Pak. Nggak kelihatan ya? Oh, Masnya belum share screen ya? Oh, harus share screen lagi ya untuk yang rare. Ya. Oke, sudah kelihatan Pak? Belum Mas, di stop dulu. Di stop dulu, habis itu share lagi ulang Mas. Nah ini dia. Coba yang pertama kita buka. Nah ini kelemahan dari Bapak Ibu yang memasukkan lebih dari 1 volume per inputan. Jadi penilai akan capek membuka satu-satu. Yang kedua, pada saat pleno, jika nilainya berbeda antara penilai 1 dan penilai 2, itu dipastikan akan lama di sidang plenonya. Yang ketiga, misalnya Bapak Ibu salahnya sama-sama 3. Padahal kalau penilai 1 itu menyalahkan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini salah menurut penilai 1. Nah, menurut penilai 2, 4, 5, 6 yang salah. Itu kita nggak tahu. Karena dua-duanya akan memberi angka 3. 3 sama 3. Tapi kita nggak tahu pasti penilai 1 memberikan salah yang mana, betul yang mana. Penilai 2 pun seperti itu. Itu kelemahan dari memasukkan banyak volume per inputan. Jadi mohon izin Pak, saran boleh dibuka, Mas. Boleh dibuka satu-satu. Sebelumnya Pak, mohon izin saya potong dulu. Saran Bapak adalah berarti untuk satu, misalnya kayak satu sertifikat, satu ST, satu ini ya, satu dupak ya, gitu ya. Oh gitu. Jadi pas masukin kegiatan di bawah 30 jam tadi, diklat di bawah 30 jam, diinput 1 kali per diklatnya, gitu. Misalnya ada 2 diklat, berarti ada 2 kali inputan. 2 kali inputan ya, siap. 2 dupak berarti Pak ya, gitu ya. 2 butir kegiatan dan 2 butir kegiatan. Pakai 1 aja. Oh iya, 2 butir kegiatan maksudnya. Oh, ya. Siap. Boleh Mas, lihat yang satu ini. Ini sosialisasi namanya. Pasti salah ini.
Coba kita lihat dulu aja. Buka dulu aja. Buka Mas. Ini kayak masih share screen-nya aja Mas. Jangan share ininya, share langsung yang screen full. Oke, nah ini kan jelas Mas. Ya Pak. Di sini namanya open class, AP corner. Ini akan masuk ke penunjang, betul penilai 1 bilang tadi. Dia ini sifatnya adalah webinar, bukan diklat. Seperti itu. Bentar, saya terima telepon dulu. Oke. Jadi Bang Riki udah jelas ya. Nanti ini agar segera kalau nanti bisa di stop screen kali ya Pak. Ini nggak usah kita bongkar lagi satu-satu karena masih ada banyak penanya. Jadi nanti ke semester 2 ini di upload per kegiatan ya. Per sertifikat. Jadi nanti kalaupun ada perbedaan penilai nanti bisa di judgement dengan ideal oleh tim penilai. Oke. Mungkin begitu ya kali Bang Ernest ya. Ya, jadi kalau untuk yang dapat dinilai sebagai diklat, itu kan yang diselenggarakan oleh BPPK, Kementerian Keuangan, dengan tema pengelolaan keuangan APBN. Seperti itu ya. Lalu, untuk program-program yang bukan e-learning, misalnya seperti micro-learning, itu tidak bisa diakui. Micro-learning itu tidak bisa diakui sebagai diklat. Lalu ada program lagi nih, Pusdiklat mengeluarkan AP Corner, mengeluarkan webinar-webinar, itu bukan masuk ke dalam diklat, melainkan masuk ke unsur penunjang yang seminar dan lokakarya, workshop. Butiran kegiatannya bukan yang ini, Mas Rifki. Oh, siapa? Jadi bisa dimasukkan nanti semester 2. Untuk boleh. Masuk penunjang ya? Boleh. Boleh Pak, yang masuk semester 2? Boleh, masuk penunjang ya. Jadi jangan diklik yang SKP pengajuan ulang itu, jangan diklik yang itu, tapi membuat baru aja ya Mas Rifki, karena beda butir kegiatan. Maksudnya saya mengajukan SKP lagi Pak? Atau enggak. Di Dupak yang semester 2 aja? Dupak yang baru ini, Bang Santos boleh share tadi Bang, yang ada SKP atas bawah, SKP kegiatan. Ya Bang. Ya. Soalnya nggak megang file ini, PDF PowerPoint-nya. Ini bukan tadi ya, lama. Bukan. Ini yang penilaian. Satu lagi Bang. Jenis Dupak Dupak ya. Jenis Dupak. Oke, ini halaman ya, betul. Yang modul 3. Atas lagi Bang. Oh, bawah. Terus, nah ini Bang, Mas Rifki. Ya. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa misalnya merasa betul tapi ditolak, bisa ngajuin kegiatan pengajuan ulang. Tapi kalau kasusnya Mas Rifki, karena dia butir kegiatannya salah, harusnya seminar, tapi masuknya ke diklat. Nah ini tidak bisa diklik yang ini Bang, Mas. Jadi harus membuat atau mengklik tanda tambah yang ini, pilihnya. Lalu memasukkan seminar. Gitu, masukkan di unsur penunjang Pak ya. Di unsur penunjang. Siap. Yang untuk AP Corner tadi. Tapi lihat lagi ya Mas, saya juga lupa tadi. Itu judulnya apa? Temanya itu harus sesuai dengan pengelolaan keuangan APBN. Mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Seperti itu. Siap, jadi kalau di luar itu misalnya tentang PUG, tentang apa yang nggak berhubungan lagi ya. Itu yang tidak berhubungan lah dengan pengelolaan keuangan APBN yang tidak bisa dinilai. Gitu. Tapi memang harus dipastikan nih Bang Santos. Ya. Bagus juga bahwa volume itu kenapa disarankan 1 untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Yes, betul. Jadi jangan, kalau ini kan sebenarnya nggak masalah, 6 kegiatan dimasukkan 6 volume langsung dengan kegiatan yang sama 0,5 per kegiatan. Masukin 6 volume jadi 3 angka kredit. Nah, namun yang bermasalah adalah jika penilai 1 dan penilai 2 memberikan angka kredit yang berbeda. Berbeda, betul. Seperti itu. Jadi kita nggak menyarankan. Kita nggak bakal menolak misalnya Bapak Ibu memberikan volume langsung 100 gitu. Betul. Tapi kemungkinan besar itu akan salah pada saat penilaian dan pada saat sidang pleno Bapak Ibu akan memperlambat juga untuk penilaiannya seperti itu. Jadi kita kan nggak mau nih menyusahkan penilai yang akhirnya mereka jadi malas nilai, memberikan nilai kosong. Nah, ada aja penilai seperti itu.
Di kantor pusat kita ada soalnya. Jadi karena dia 780 kegiatan dalam satu kali inputan, sama penilai satunya langsung diberikan nilai kosong, dia nggak pakai ngelihat lagi. Seperti itu. Jadi karena kita kalau untuk Javung ini selain kita harus rajin, kita juga harus membuat penilai mudah. Karena penilai itu menilai secara subjektif mereka. Walaupun kita sudah kasih panduan, mereka akan memberikan penilaian yang menurut mereka nyaman buat mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menyalahkan mereka juga kalau Bapak Ibu membuatnya berantakan untuk membuat dupaknya itu. Gitu. Iya betul. Oke Bang Ernest, makasih Bang Ernest. Bang Ricky udah ya. Kita lanjut ke Bang Marfi. Bang Ernest tolong bertahan ya. Bang Marfi silakan Bang. Ya, Bang Santos jawab dulu aja Bang. Ya. Mau jawab dulu, lanjut. Oh lanjut dulu. Ke Bu Guspi. Saya mau ini, enggak maksudnya Bang Santos mau ngomong. Enggak, lanjut aja pertanyaan Bang. Begitu, jadi gini Bang, saya mau sekali lagi mau bertanya sih terkait ini ke siapa nih, Bang Ernest atau ke Bang Santos. Kan kita bicara mengenai, oke, memang tim penilai, mau menanggapi tim penilai tadi, lebih memudahkan tim penilai gitu kan, sama saya tanggapin karena sebenarnya kalau di input per kegiatan sama per bukti memang benar lebih gampang. Tapi kalau seandainya volume gimana? Itu satu kan, volume. Seandainya ini volume kita bicara di arsip data komputer, ya kan? Data komputer itu kan begitu kita nah ini arsip data komputer misalnya scan file satu file kan, satu file kita scan, kita bikin satu kegiatan. Sementara arsip data komputer itu kan bukan hanya satu saja, bisa jadi ada misalnya arsip dokumen setoran pajak, itu kan termasuk arsip data komputer. Benar apa tidak? Itu saya mohon dijelaskan juga arsip yang dikatakan arsip data komputer itu seperti apa gitu. Tuh, memang tentunya lebih mudah satu kegiatan, satu bukti fisik. Tapi tetap kan kalau kita buat di 100 volume, 100 kegiatan kan nggak mungkin satu-satu. 100 kegiatan gitu ya. Mending tim penilainya juga harus tetap periksa file yang 100 itu. Gitu. Berarti kalau per satu-satu kan dia meriksa juga. Satu dia tetap meriksa juga kan satu-satu. Gitu Bang. Itu sih. Ini sih saya sebelum Bang Ernest nambahin nanti ini ya, Bang. Gini Bang Marfi, kemungkinannya ini kan pengalaman Bang Ernest kan melihat secara nasional ini sebenarnya kondisinya di tim penilai secara nasional. Jadi memang akan dilihat lebih solutif kalau dia per item kegiatan. Jadi memang setelah kegiatan satu hari ada upload kan ini kalau semester 1 kan kita nggak dibuka dari Januari ya pengisian kegiatannya. Kalau ini kan udah dibuka dari Juli. Jadi mungkin ini mungkin hasil observasi teman-teman dari pusat nih Pak Marfi sudah melihat bahwa potensi ketika digelondongin itu bakal kemungkinan besar itu tim penilai tidak memberikan maksimal nilai, itu potensinya sangat besar. Nah ini mungkin yang harus kita turunkan Pak Marfi. Kurang lebih begitu. Iya. Nah, yang mau aku tanya ini arsip data komputer itu seperti apa sih sebenarnya, yang mana nih? Kita saya pribadi belum paham betul arsip data komputer itu yang seperti apa. Apakah file ADK gaji itu memang arsip data komputer, tapi kan bukan itu saja sebenarnya. Aku ingin tahu. Nanti ditambahin Bang Ernest ya, kalau arsip data komputer sesuai dengan peraturan dan peraturan apa yang masih ada saat ini, termasuk dalamnya ADK yang termasuk ditransfer ke KPPN. Apakah itu dokumen pertanggungjawaban? Iya, termasuk masuk semuanya. Itu merupakan dokumen yang sah dan legal untuk menjadi bagian dari ADK. Bang Ernest ada yang mau ditambahkan, Bang? Aja sih, terima kasih Bang. Sorry. Saya nanya dulu. Ini untuk kegiatan subunsur apa ya? Oh ini Bang, pengelola administrasi belanja pegawai. BPABP ya. Jadi dia ada yang mau share Bang Ernest? Itu saya share buku saku ya. Oke, belum. Baca. Nah, saya juga nyari di sini juga. Kalau pekerjaan subunsur nggak hafal juga saya. Nggak ada yang hafal kayaknya. Butir kegiatan arsip data komputer. Emang ada ya?
Untuk PPABP ada sih Bang. Nomor berapa Bang? Kodenya, ini kode dia. Ya kodenya berapa? 3512 06 0505. 0505 06 0505. Saya cek dulu ya, Mas. Ya, Bang. Tiga. Tapi semua udah dapat ini kan? Lampiran per 26 ya? Sudah. Harusnya ada sih. Sebentar. Sudah. Arsip data komputer. Coba saya izin share screen Bang Santos. Ya, silakan Bang. Ini bukan? Belum, ya betul. Bang? Iya betul. Bang Marfi ini bukan ya Bang? Bang Incan. Iya betul Bang, betul Bang Ernest. Sebentar. Oke. Nah, ini Bang. Jadi memang kita udah buatkan seperti ini. Ada belanja gaji induk, perubahan pegawai. Tapi yang Abang harus lihat adalah periode. Di sini. Di sini kita kasih contoh Januari 2020. Oke? Nah, berarti berapapun folder yang Abang siapa? Bang siapa? Marfi. Ya. Telah buat, itu volume yang dihitung berdasarkan laporan ADK-nya. Yang ini. Jadi satu format ini per periode. Jadi per bulan cuma bisa satu, Bang. Mau Abang punya filenya banyak banget, tapi per bulan hanya satu saja. Untuk yang perekaman ADK ini, arsipnya. Pengelolaan arsip. Dia ini pengelolaan per periode dan dihitung berdasarkan laporan ini. Jadi dalam tabel ini ada 5 dan seterusnya, bulannya sama, itu dihitung hanya satu. Seperti itu. Ya, kalau pekerjaan arsip memang kita batasi satu per bulan. Oh, ya Bang. Jadi enggak, maksudnya nanti semuanya diarsipin dong. Karena pekerjaannya sebenarnya mudah ya. Jadi berarti, Abang cuma buat satu ini. Oh iya, berarti Januari, intinya untuk arsip data komputer itu per periode ya, per bulan. Berapapun arsipnya, misalnya ini. Dokumen SPG ada periode Januari ini ada berapa pertanggungjawaban, nanti di Februari selanjutnya dia masuk periode selanjutnya, periode bulan berikut ya. Ini untuk perekaman ADK ya Bang? Maksudnya untuk buat arsip ya? Ya, ngarsip-ngarsip. Pengelolaan arsipnya. Ya, perekaman termasuk penyimpanan juga dong ya? Penyimpanan. Sama dia sama yang ini kan. Nah, berarti dibatasi untuk semester 2 6 arsip data komputer dong ya? Oke Bang. Kecuali Abang ngerjain pekerjaan di jenjang atasnya atau bawahnya. Oh gitu. Kan ada nih verifikasi pengelolaan arsip. Nah ini kan juga sama per periode. Ya. Misalnya di sana kan nggak mungkin ada PPABP 2 kan? Satu orang aja Abang doang kan? Abang jenjangnya apa sekarang? Terampil. Terampil kan? Berarti kan nggak punya bawah nih, nggak punya jenjang bawah, hanya punya jenjang atas. Atas. Gitu ya. Nah, terampil itu, oh ini ya, nomor 10 ini terampil ya kalau nggak salah nih. Ini terampil 10. Abang buat ini 1. Ya. Abang buat ini 1. Kita dapat
bisa dapat angka kredit. Kalau satu jenjang di atas 80% ya. Satu jenjang di atas 80%. Namun kalau berarti dua dong ya? Ya, berarti dapat dua. Ya, 2 kali. Buat ADK ini. Buat yang lain-lain juga sama, Bang. Jadi misalnya Abang mengerjakan pekerjaan jenjangnya Abang, jenjang apa ya? Dan satu jenjang di atas. Nah, misalnya ini nih. Ini kan inventarisasi, ini kan pekerjaan terampil nih. Ya, betul. Oke. Habis itu Abang udah buat nih. Semua ini sesuai buku saku yang saya kasih tadi di saku nih. Yang di chat WhatsApp. Nah, Abang juga bisa ngerjain ini. Ini. Nah, ini. Ngerjakan yang ini. Pekerjaan ini. Monitoringnya. Monef-nya. Tanpa di SK-kan? Ya, harus ada surat perintah. Jadi kalau mengerjakan satu jenjang di atas atau satu jenjang di bawah, itu harus ada surat perintah. Oke, yang biar lebih diperjelas lagi, karena saya termasuk nilai juga. Betul, itu harus ada. Nah, taunya dari mana harus ada? Kenapa kita bilang ada? Di Permenpan tuh ada, Pak. Jenjang atas, kita cari ya. Nggak bisa. Kalangan semua nih. Gimana sih control file itu? Ada sih kemarin. Ini dia nih. Jenjang atas coba ya. Apa ya kata kuncinya ya? 80%? Ya. Memang ada, tapi harus dibuktikan dengan itu kan. Surat menunjukkan. Katanya ya. Pas. Ada lah Bang, di sini saya juga ada, bingung kata kuncinya. Banyak kan aturan soalnya. Ya yang penting itu aja kan, dibuktikan dengan surat. Jadi tinggal atasan langsung Abang tuh tinggal buat surat aja, surat tugas mengerjakan. Misalnya tadi kan monitoring, evaluasi apa, terus mengerjakan penelaahan dokumen ADK tadi, gitu-gitu aja. Itu harus ada ya Bang surat itu. Ya. Jadi bisa mengerjakan double. Enaknya PPABP berbeda dengan ALK. ALK bisa banyak dalam satu chapter. PPABP cuma satu. Jadi bebas dia ngerjain atas bawah itu. Gitu. Atasnya. Ada lah di sini harusnya. Nah ini dia nih. Nih Bang. Ya, 80% ya dapatnya kalau jenjang atas. Satu tingkat di atas jenjang jabatannya dapat 80%. Kalau jenjang yang di bawah dapat 100%. Gitu. Nah, ada ketentuan lagi bahwa analis, ini kan analis ya Bang, tapi sama aja kok PKPBN juga kayak gini bunyinya. Analis pengelola PBN yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang dapat melakukan kegiatan berdasarkan penugasan secara tertulis. Jadi memang harus ada surat penugasan. Seperti itu ya. Ya. Biasa bingung nih orang-orang, dari mana itu dasarnya harus ada ST gitu. Dari sini. 110. Harus disiapin nih per 26, per Dirjen 26. Bang Santos pasti punya ya, Bang? Masih. Nah, itu di-share aja nih buku saku. Oke. Terus ada per Dirjen 26, lampirannya yang banyak ini berapa ratus halaman. Lalu Permenpan 53, 54. Ada grupnya nih Bang Ernest. Nanti saya bagi. Ya, boleh. Di-share aja semuanya, Bang. Biar dibaca-baca lah kalau lagi senggang. Oke. Biar misalnya nanti ditolak bisa protes gitu juga. Kelebihannya kan kalau kita ngerti kan bisa protes. Iya, betul. Gitu. Protesnya Bang Santos saja. Tapi semester 1 diam-diam baik Bang Ernest semua. Belum ada yang protes. Oh iya, apa bagus. Nanti semester 2 kalau bisa, kalau kayak tadi Mas Rifki ya pertama ya. Itu merasa dirugikan seperti yang tadi. Nah, itu bisa ditelaah juga sama Javungnya ya. Jadi Bang Santos juga bisa bantuin kan ngelihat yang bukti fisik tadi itu. Bisa. Teman-teman Javung ini bisa membawa lah ke KPN ngobrol santai. Udah WFO kan Bang ya sekarang? Full WFO. Nah, tapi terima konsultasi dibatasi. Oh belum, itu berarti WhatsApp atau Zoom aja. Ditunggu Pak Santos undangannya. Zoom aja seperti tadi kan juga bisa Bang ya, buka bukti fisiknya terus lihat dulu misalnya kenapa ditolak karena
ini bukan e-learning, ini bukan diklat, tapi ini masuknya ke seminar seperti itu aja Bang. Oke, kasih tahu. Jadi yang Rifki tadi itu paling lambat diajukan semester 2 ya Mas Rifki ya, Januari. Siapa? Kalau Terima tahun kasih Pak. 2022 udah nggak bisa lagi. Oke. Karena kalau PAK, penilaian angka kredit itu seharusnya per periode. Jadi misalnya pekerjaan periode 1 2022, bulan Januari sampai bulan Juni 2022. Itu akan dinilai di bulan Juli. Jadi otomatis kalau ada pekerjaan yang ketinggalan di bulan Januari sampai bulan Juni di 2022 nanti, itu nggak bisa dinilai lagi di penilaian angka kredit periode 2 2022, yaitu di bulan Januari 2023. Gitu. Kalau sekarang masih dispensasi nih, terakhir kayaknya. Nggak tahu nanti kalau bos-bos bilang dispensasi lagi ya, kita ngikut. Tapi maksudnya kalau untuk realnya nanti, PAK itu per periode pekerjaannya. Jadi nggak bisa lagi kegiatan semester 1 diajukan semester 2. Gitu. Monggo Mas Santos. Bang Santos, lanjut lagi. Terima kasih Bang Ernest. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Yesti. Silakan Bu Yesti. Selanjutnya nanti kami akan menjawab yang di chat room. Habis itu kita selesai. Silakan Bu Yesti. Terima kasih Pak Santos. Izin bertanya Pak, kemarin itu saya kan ikut iklan bendahara pengeluaran. Jadi waktu di SKP saya itu saya lupa memilih rumahnya unsur pendidikan Pak. Nah, apakah di semester 2 ini kita boleh masih menambahkan unsur pendidikan di unsur utama Pak? Bang Ernest bantu saya ini bisa nggak? Apa boleh, itu yang saya bilang tadi boleh? Bu. Kalau SKP rumahnya belum ada, Ibu bisa ke HCSO tuh Bang, lumayan kan angka kredit buat PTPN-nya ya. Oke. Jadi ke HCSO, Bang bisa WhatsApp saya aja. Oke. Kita minta tiket ke HCSO. Nanti saya rollback, Bu. Kan misalnya saya udah dapat nih, Ibu udah ke HCSO, terus saya dapat kabar dari Bang Santos, tolongin ini, gitu. Udah, nanti saya kerjain, saya rollback Bu namanya. Jadi saya SKP-nya Ibu itu, saya kembalikan ke belum disetujui. Jadi edit ulang gitu nanti. Nah, Ibu bisa nambahin kegiatannya. Gitu. Nah, tapi setelah itu Ibu harus klik kirim ke admin satker. Nanti admin satkernya Ibu harus menyetujui lagi ulang dari awal ya. Ya, step awal dulu kayak awal. Ya, tapi Ibu yang penting SKP-nya bisa diedit, bisa ditambahkan unsur pendidikan yang Ibu belum masukkan tadi. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi ke Bang Santos dulu aja, ke HCSO itu. Terima kasih Bu Yeti. Ini ada 2 pertanyaan nih terkait. Pertama adalah kenapa S2 saya tidak diakui gitu ya. Untuk unsur utama terkait dengan pendidikan di semester 1, kenapa S2 saya tolak atau tidak diterima. Untuk semester 2 saya juga akan mengajukan usul penilaian untuk pendidikan S2 saya. Ini di waktu ini nanti Bang Ernest bantu saya. Terus yang kedua adalah mau nanya nih Pak Santos, saya kan Pranata Keuangan sebagai PPAB dan saya juga ditunjuk sebagai operator SAS. Dan tahun 2022 operator sakti di mana operator itu mengerjakan sebagian besar pekerjaan PPK dan PPSPM. Kalau ini tadi yang seperti dijawab Bang Ernest tadi itu, yang atas bawah ini bisa diajukan ya Bang Ernest ya, yang ini ya? Kalau itu nggak bisa. Nggak bisa? Pekerjaan sakti itu bukan pekerjaan PPABP ya. Dia itu namanya pekerjaan staf PPK kalau nggak salah. Iya, pembayaran. Ya, staf PPSPM. Jadi ini tidak bisa dimasukkan ya? Nggak bisa, karena kita nggak ada unsur itu. Oke. Itu pekerjaan untuk mendapatkan SKP IKU-nya aja, IKU real ya, bukan IKU-nya di Javung. Oke, berarti nggak bisa ya. Yang kedua ini S2 saya ditolak katanya. Untuk dia di layering bukan tuh. Yang coba Bapak yang bertanya. Pak AS. Armen. Iya Pak Armen, silakan ya, Pak. Ya gini, saya kan Pranata Keuangan penyedia. Oh oke, siap. Nah, kemarin kan kita udah di semester 1 pengusulan rupa itu, kita kan masukkan pendidikan kita S2. Ternyata itu enggak dinilai, ditolak gitu. Oke, boleh saya jawab Pak, saya udah dapat nih Pak. Kalau Bapak Pranata, ya betul. APBN itu pendidikan yang diakui hanya sampai D3. Jadi angka kredit pendidikannya hanya dapat 60. Seperti itu. Mau Bapak S1, S2, S3, kalau masuknya di
PK-APBN, Pranata Keuangan APBN, itu pasti yang diakui hanya nilai D3 60. Terus misal Bapak mau bilang, terus S1 S2 saya nggak diakui dong. Itu akan bisa diakui kalau Bapak perpindahan jabatan ke APK-APBN. Seperti itu. Jadi, ini misalnya Bapak sekarang PK-APBN penyelia, golongan 3D. Walaupun Bapak punya S2, itu nggak akan bisa naik 4A. Karena PK-APBN mentok di 3D. Seperti itu, Pak. Caranya bagaimana kalau Bapak mau pindah ke ahli media? Yang pertama, Bapak harus pastikan ke kepegawaian kementeriannya, apakah ada formasi ahli media di Satker Bapak. Karena formasi itu paling penting. Jadi kalau tidak ada formasi, tidak bisa naik pangkat ya. Tidak bisa naik jenjang. Lalu, yang kedua, Bapak harus tes juga kalau pindah ke APK-APBN. Nanti ada ujiannya juga, uji kompetensinya untuk perpindahan jabatan. Tapi memang sekarang belum ada ya. Kita lagi buat juga peraturannya mengenai perpindahan jabatan. Karena nanti harus ada asesmennya lagi, uji kompetensinya lagi, seperti itu. Dan ada diklatnya juga. Berarti untuk semester 2 ini kita mengajukan untuk mendapatkan angka kreditnya nggak bisa Pak ya? Nggak bisa Pak. Selama Bapak masih PK-APBN, S1, S2, S3 tidak bisa dihargai. Karena maksimum untuk angka kredit pendidikan itu hanya 60 di D3. Oke, makasih Pak. Makasih. Sama-sama Pak. Makasih Bang Ansel. Bang Santos masih di mute. Oke, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih Bang Ernest dan Bapak-Bapak sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan di grup aja, saya nanti akan dibantu oleh Bang Ernest kalau ada apa-apa. Demikian pertemuan hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu di penilaian Dupak 2000 semester 2021 yang akan kita akhiri di tanggal 10 Januari 2022. Demikian Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.